Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Ma'arif. Dalam hal ini meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, bil khusus umat Islam, bil khusus lagi kepada Nahdlatul Ulama dan organisasi yang di mana saya berada di sana, atas apa yang ketidaknyamanan yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan kunjungan saya ke Palestina dan Israel. Sekali lagi saya mohon maaf, dan ini adalah suatu pelajaran besar bagi saya pribadi, bahwa niat baik, tindakan baik kadang efeknya belum tentu baik semacam itu. Itu pelajaran besar buat saya pribadi, dan ini saya juga mewakili kawan-kawan semua, dan perlu diketahui bahwa ini adalah kegiatan lintas iman, ya, bukan hanya NU. Ini juga tidak ada urusannya dengan NU secara kelembagaan, tapi secara personal. Dan ini adalah dialog lintas iman, pesertanya ada dari Kristen, dari Katolik, juga dari Yahudi dan Muslim semacam itu. Jadi ini kegiatan lintas iman, dan saya dalam hal ini sekali lagi saya minta maaf atas segala yang terjadi, dan ini pelajaran yang penting buat saya, bahwa tadi saya ulangi lagi, tindakan dan niat baik itu efeknya ternyata mungkin saja buruk semacam itu. Kemudian lebih daripada itu, saya mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan dari para kiai, baik dari PBNU, dari PWNU DKI Jakarta, juga dari Udusia, yang beri saya nasihat dengan sangat baik. Mohon saudara-saudara semua jangan ganggu organisasi-organisasi tersebut, juga mohon jangan menyerang keluarga kami. Ini kami mengaku salah, ya, karena tadi membuat ketidaknyamanan semacam ini. Mohon jangan hukum kami, terutama yang tidak melakukan tadi secara keras. Dunia Islam akhir-akhir ini dilanda kontroversi akibat banyaknya kunjungan ulama Nahdlatul Ulama atau NU ke Israel. Dalam perjalanan kali ini terlihat sisi baik dan buruk umat Islam, khususnya di Indonesia. Di satu sisi ada pihak yang melihat langkah ini sebagai langkah menarik dalam proses dialog dan pemahaman antar agama. Di sisi lain, banyak juga yang menyebut kunjungan tersebut merupakan kegiatan berbahaya dan dapat merugikan solidaritas umat Islam dalam perjuangan Palestina. Muncul informasi bahwa kelompok intelektual NU yang dipimpin oleh Ketua PBNU Kiai Haji Said Aqil Siraj berangkat ke Israel pada Februari 2024. Selama kunjungan tersebut, ia bertemu dengan banyak pejabat senior Israel, termasuk Perdana Menteri Israel saat itu. Menurut NU, tujuan utama kunjungan ini adalah untuk menciptakan dialog dan pemahaman antara umat Islam dan Yahudi, serta mencari solusi konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Di antara baik dan buruk yang terjadi, perlu dikaji secara mendalam sejarah, tujuan, dan dampak kunjungan akademisi NU ke Israel. Apakah ini sebuah langkah yang berani dan berpandangan jauh ke depan, atau malah berbahaya dan bisa merugikan posisi umat Islam, khususnya jika menyangkut persoalan Palestina? Leluhur untuk dikunjungi kunjungan ilmuwan PBB ke Israel tidak terlepas dari upaya PBB memposisikan diri sebagai organisasi Islam moderat yang terbuka terhadap dialog dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Israel. NU saat ini dikenal sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Namun dalam beberapa tahun terakhir, PBB juga telah menunjukkan kesediaan untuk bekerja lebih erat dengan Israel, dengan mengatakan bahwa mereka berupaya mencari solusi damai terhadap konflik Palestina-Israel. Menurut PBB, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mencari solusi konflik berkepanjangan
antara Palestina dan Israel. Mereka percaya bahwa dialog dan pemahaman antar agama, khususnya antara Islam dan Yudaisme, adalah kunci untuk mencapai perdamaian abadi di Timur Tengah. NU juga berpeluang menjalin kerjasama di bidang lain seperti ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Tujuan kunjungan berdasarkan deklarasi PBB, beberapa tujuan penting yang dapat dicapai melalui kunjungan ini bisa saja mewujudkan dialog dan pemahaman antar agama, khususnya antara Islam dan Yudaisme. Kami percaya bahwa solusi damai terhadap konflik Palestina-Israel dapat dicapai melalui dialog dan pemahaman. Lalu mencari peluang kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Kami yakin kerjasama ini akan saling menguntungkan dan mempererat hubungan antara Muslim dan Yahudi. Dan selanjutnya ini bisa mendorong citra PBB sebagai organisasi Islam moderat yang terbuka terhadap dialog dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Israel. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi Nahdlatul Ulama baik secara nasional maupun internasional. Pengaruh kunjungan ilmuwan NU ke Israel tentu saja sangat berpengaruh secara politik, sosial, dan secara ekonomi. Di satu sisi, langkah ini dapat dianggap sebagai langkah berani dan tepat sasaran dalam upaya mencari solusi konflik Palestina-Israel. Di sisi lain juga, kunjungan ini bisa saja menuai kritik dan penolakan dari berbagai kalangan, khususnya umat Islam, yang masih memiliki solidaritas kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina. Secara politis, kunjungan ini dapat dilihat sebagai penegasan pengakuan terhadap negara Israel yang masih dipandang oleh banyak umat Islam Indonesia sebagai pendudukan ilegal atas Palestina. Hal ini berpotensi menimbulkan protes dan kritik dari berbagai organisasi Islam, baik nasional maupun internasional. Dan selain itu juga mengingat Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Kunjungan ini juga dapat memperumit posisi Indonesia terhadap permasalahan Palestina. Dari segi sosial, kunjungan ini dapat menimbulkan poligami dan perpecahan di kalangan umat Islam, khususnya di negara Indonesia. Meskipun sebagian umat Islam mungkin melihat tindakan ini sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina, sebagian lainnya mungkin bangga dengan upaya PBB dalam dialog antar agama. Hal ini dapat menimbulkan konflik antar umat Islam dan konflik keluarga. Dari sisi ekonomi, kunjungan ini dapat memberikan peluang kerjasama antara Indonesia dan Israel, khususnya di bidang yang disepakati bersama. Namun langkah tersebut juga dapat mempersulit hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara Arab dan Muslim lainnya yang menjadi mitra dagang Indonesia. Hasil kunjungan ilmuwan Nahdlatul Ulama ke Israel merupakan langkah berani dan berpikiran maju, namun bukan tanpa konsekuensi dan tantangan. Di satu sisi, upaya dialog dan pemahaman antar agama dapat dilihat sebagai langkah positif dalam mencari solusi konflik Palestina-Israel. Jadi, sisi lain, langkah ini juga dapat menimbulkan kritik dan penolakan dari berbagai kalangan, khususnya umat Islam yang masih memiliki solidaritas yang kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina. Oleh karena itu, sekarang perlu menyusun strategi yang matang dan hati-hati dalam mengelola kunjungan ini agar dapat membawa manfaat yang baik bagi semua pihak di Indonesia maupun di luar negeri. Terlebih lagi, Nahdlatul Ulama harus tahu bahwa kegiatan pembicaraan dan kerjasama tersebut tidak akan merugikan posisi Indonesia dalam masalah Palestina dan tidak akan menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Nah, kesimpulannya, kunjungan ilmuwan NU atau Nahdlatul Ulama ke Israel bisa dibilang merupakan langkah berani, namun bukannya tanpa risiko dan kesulitan. Berhasil tidaknya langkah ini akan sangat bergantung pada cara NU berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dan cara pengelolaannya. Baik, saya Om NO, begitulah kura-kura. Terima kasih.